Hello, dengan Bang Review di sini. Ada si Vivo V21 ya. Jadi kemarin itu beberapa hari yang lalu aku udah review si Vivo V21 yang 5G ya. Sekarang nongol yang Vivo V21 versi bukan 5G, jadi ini 4G ya. Tentu harganya lebih murah ya, seharusnya sih gitu ya. Dan langsung dibuka aja. Oke, jadi ini smartphone-nya. Sisi samping, sisi belakang, wow, ada ini ya, garis-garisnya gitu. Keren juga ini, glass ya. Sampingnya curvy, kalau di 5G kan flat ya. Dapat soft case ya. Soft case lumayan, terus ada buku manual sama SIM ejectornya. Ada kabel USB to USB Type C. Dapat earphone coy. Oke. Lumayan ya, dapat earphone warnanya putih. Apa lagi? Chargernya ya, 33 watt ya, ngecasnya cepat. Kayaknya sama dengan yang versi 5G-nya juga 33 watt deh. Sekalian di setup ya. Halo. English. US. Start. Oke, tadi langsung dapat ini ya, sistem update, good, langsung di download dan diinstal. Ya, smartphone-nya kayak gini wujudnya. Mau di compare bentar sama versi 5G-nya. Oke, wujudnya kayak gini. Secara desain bagian depan mirip ya. Ini dagunya lebih tebal sih. Belakangnya beda ini ya, pattern-nya ya. Ini ada garis-garisnya gitu. Ya, ketebalannya sama-sama tipis juga. Bagian atas, bagian oke, yang versi bukan 5G ada colokan audionya ya. Kalau yang 5G nggak ada. Mungkin mau di compare lebih lanjut akan aku bahas sedikit lagi. Dan tentunya nggak lengkap rasanya kalau unboxing tanpa ada. Kok mati? Kepencet ya. Tak lengkap rasanya kalau unboxing tanpa ada hands on-nya ya. Langsung aku hands on. Let's go. Oh, lagi install sistem update ya, cepet ya. Sariawan sakit ya. Ya, jadi harganya pada saat video ini dibuat, harganya masih rahasia ya. Aku nggak tahu ini harganya berapa. Tapi ntar begitu harganya dibeberin langsung aku update di deskripsi video ya harganya ya. Ya, logikanya sih kudunya lebih murah daripada versi 5G-nya. Mana versi 5G-nya? Nah, ini dia versi 5G-nya. Waktu itu udah aku review ya, silahkan ditonton aja. Dan yang versi 5G tentu overall speknya lebih superior daripada yang ini ya. Prediksiku mungkin si Vivo V21 ini harganya mungkin di 4 jutaan. Ya, semoga bisa lebih murah lah ya. Dan anyway, jadi isi boxnya kayak tadi itu, isi boxnya komplit ya, tidak pelit. Dan tadi pas unboxing udah aku compare wujud sama dimensi bodinya ya antara keduanya. Jadi intinya ya 11-13 lah penampakannya ya. Dan lagi-lagi aku suka sama ketipisannya doi ya. Ini tebelnya cuman 7,38 mm. Dan sektor layar tentu tetap pakai AMOLED ya, tapi ini ada bedanya dikit sih. Jadi tone warnanya lebih cool, terus refresh rate-nya belum 90 Hz. Maksimum brightness-nya juga tidak seterang versi 5G-nya. Tapi kalau sekilas dilihat, di compare head to head kayak gini di dalam ruangan ya, secara visual nggak terlalu jauh beda ya. Always on display juga hadir di sini. Dan untuk kelengkapan fiturnya juga mirip lah, tidak terlalu jompang ya, tidak terlalu jeglek. Mulai dari sensor-sensor esensialnya, fingerprint yang ada di dalam layar juga, sampai NFC multifunction juga hadir. Dan menariknya adalah di sini ada dedicated slot buat micro SD ya. Jadi slotnya ada tersendiri buat micro SD, tidak seperti di 5G yang slot micro SD-nya hybrid ya, gantian sama slot SIM yang kedua. Yang absen paling adalah fitur dual spotlight selfie untuk kamera depannya ya. Apaan itu? Jadi yang belum nonton reviewnya ya, wujudnya kayak gini ya, dual spotlight selfie. Fungsinya untuk selfie di tempat yang gelap banget. Dan ini juga fungsinya sekaligus sebagai tambahan lighting.
Ya, lagi-lagi silahkan tonton video review Vivo V21 5G-nya kalau kalian kepo ya. Tapi di V21 tetap ada kemampuan serupa sih, yaitu selfie soft light band ya, yang memancarkan cahaya dari layar. Dan tak lupa night mode juga pastinya tetap hadir, sama juga ada eye autofocus yang kepake untuk mendapetin fokus yang presisi. Dan walaupun di V21 ini tidak ada OIS, tapi stabilization-nya tetap ada ya pada perekaman videonya. Ya tenang aja ya, jadi di kamera belakang ada fitur Ultra Stable Video kalau pengen hasil yang lebih smooth. Tapi aku rasa sebenarnya tanpa dihidupin fiturnya secara defaultnya udah lumayan sih ya stabilization-nya. Dan kalau untuk kamera depan, stabilization-nya juga ada, tapi wajib ngaktifin fitur Steady Face Selfie videonya biar smooth. Tes kameranya si Vivo V21. Silau. Sekarang untuk spek kameranya ya, jadi di atas kertas antara keduanya punya konfigurasi sama besaran megapiksel yang sama. Tapi kayaknya sensornya beda ya. Jadi kamera utama Vivo nyebutnya 64MP night camera ya, terus ada 8MP super wide camera, sama ada 2MP macro camera. Jadi aku sempat bandingin kamera utamanya dan pada kondisi cahaya yang memadai perbedaannya tipis sih. Beda di ini ya, reproduksi warna keduanya baik. Namun ketika dipakai low light menggunakan mode night mode-nya, Vivo V21 yang 5G lebih baik kualitasnya dari segi exposure serta detailnya ya. Ya wajar lah kan ada harga ada rupa, jadi harga itu sebenarnya tidak pernah bohong ya. Dan kalau kamera depan yang 44MP autofocus super night selfie-nya hasilnya sharp, tentunya berkat kehadiran eye autofocus yang bisa digunain untuk wavy ya, alias selfie rame-rame. Jadi klaimnya algoritmanya ini udah di-upgrade sama Vivo untuk menghasilkan foto yang lebih baik ya. Dan iseng aku compare, ternyata di Vivo V21 ini hasilnya malah sedikit lebih sharp daripada yang versi 5G-nya. Interesting. Oh ya, dan tak lupa ada opsi beautifikasi yang super komplit ya. Ladies pasti demen banget. Dan berikut beberapa sampel-sampel foto yang udah aku sempat capture juga menggunakan kamera-kamera lainnya. Sektor performa, jadi ditenagi oleh Snapdragon 720G ya. Jadi ini merupakan ya udah pada tahu ya chipset kelas mid-end yang jadi andalan zaman now. Performanya tentu tergolong kencang, terus fitur extended RAM-nya juga nongol di V21 ini ya. Sehingga RAM-nya bisa diperbesar total 11GB, ngambil 3GB dari storage-nya. Iya, konon nambah performa multitasking ya, tapi secara default emang ya udah enak sih buat multitasking berkat RAM-nya yang udah gede juga ya, 8GB. Soal storage-nya juga tetap lega 128GB. Dan terakhir baterai kapasitasnya sama-sama 4000 mAh, ya emang kagak terlalu gede sih, tapi ini kan ya yang bikin bodinya jadi tipis ya, dan tentunya juga support 33 watt flash charge pula. Dan secara keseluruhan si Vivo V21 ini merupakan ya alternatif yang lebih terjangkau dari versi 5G-nya. Overall speknya juga nggak terlalu jauh beda lah ya. Dan menurutku smartphone ini adalah varian yang paling praktikal saat ini. Toh jaringan 5G masih dikit banget cakupan wilayahnya ya. Perluasan jaringan 5G tentu butuh waktu yang nggak sebentar ya, jadi ingat zaman 4G dulu ya. Atau mending beli yang future proof sekalian, which is si Vivo V21 5G ini ya yang udah support jaringan 5G. Ya intinya balik lagi ke kapasitas dompet pribadi masing-masing ya. Ya pastinya kapasitas dompetmu yang paling tahu jawabannya ya, sama saldo ATM-mu. Gimana tanggapan kalian? Silahkan di komen aja. Ya intinya kalau kalian lagi cari smartphone yang tipis dengan kemampuan kamera yang baik ya, kamera belakang depan khususnya buat selfie, performa yang lumayan, terus apa meneh, fitur yang cukup komplit, dan tidak terlalu mikirin budget, maka si Vivo V21 ini merupakan salah satu opsi menarik. Dan kalau kalian tertarik bisa langsung PO aja mulai tanggal 22 Juni ini ya, bisa dicek di vivo.com. Dan namanya pre-order tentu dapat benefit sama promo menarik yang tersedia.
Yowes gitu aja unboxing sekaligus sedikit compare-nya sama nyobain kameranya si Vivo V21 ya. Jangan pelit-pelit, like-nya silahkan dipencet aja, kemudian follow juga IG sama Twitter @bangreview, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you!